Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Arja Ramadhani dengan NIM D00250110 dari kelompok B4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait anatomi sistem kardiorespiratori. Baik, kita mulai dari laporan pertama. Yang pertama yaitu adalah fetal circulation. Jadi yang pertama dari placenta itu ke vena umbilicalis, membawa O2 oksigen ke ductus venosus, lalu ke vena porta hepatica, vena cava inferior, atrium dextra, foramen oval, lalu masuk ke atrium sinistra, lalu ke ventriculus cordis sinister, lalu baru bermuara ke aorta dan juga menyebarkan ke sistemik seluruh tubuh. Lalu kembali lagi ke melalui vena cava superior, inferior, lalu masuk ke atrium dextra, lalu ke ventriculus cordis dexter, dan sebelum ke truncus pulmonal dia masuk dulu ke ductus arteriosus atau dengan membawa CO2 ya. Lalu dia ke aorta descendens dan ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis dan juga balik lagi ke placenta. Nah, di fetal circulation ini dia tuh ada tiga yang penting. Yang pertama ada ductus arteriosus, tadi yang sudah dibahas di ductus arteriosus, lalu ada ductus venosus dan juga ada foramen oval. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama, darah yang miskin oksigen itu tuh dia akan mencapai plasenta gitu, menuju ke plasenta. Nah, melalui si arteri umbilicalis yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Lalu dia akan balik ke fetus melalui tapi sudah teroksigenisasi oleh vena umbilicalis melalui ductus venosus aranti ini. Sedangkan darah yang kaya akan oksigen itu akan menggunakan rute yang pendek gitu. Nah, jadi dari vena cava superior dia itu akan ke ventricle dexter ya, ventricle dexter, dan dia itu melalui ductus arteriosus ini sebagai kayak lintas dari truncus pulmonalisnya menuju ke aorta. Ductus arteriosus namanya Botali. Nah, setelah bayi lahir itu terjadi beberapa perubahan. Yang pertama, foramen oval dia itu nanti bakal menjadi fossa ovalis setelah bayi itu lahir. Lalu ductus arteriosus ini dia itu akan menjadi kayak jaringan fibrosa gitu, namanya tuh ligamentum arteriosum. Sedangkan ductus venosus dia bakal menjadi ligamentum venosum seperti namanya. Nah, vena umbilicalis dia bakal menjadi ligamentum teres hepatis dan distal arteri umbilicalis menjadi ligamentum umbilical medianum. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait kelainan, yaitu yang pertama adalah kita akan bahas tentang patent ductus arteriosus. Jadi si patent ductus arteriosus ini merupakan kondisi kelainan gitu, di mana ductus arteriosus yang bersifatnya itu dia persisten gitu, terhubung dengan aorta descendens. Nah, jadi kan darah kalau misalnya waktu di fetus itu kan darah di itu dialirinnya ke paru-paru, dari paru-paru menuju aorta itu kan lewat ductus arteriosus ini nih, fungsi dari ductus arteriosus. Nah, ketika bayi itu lahir tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nih, setelah bayi itu lahir si ductus arteriosus itu bakal menjadi kayak jaringan fibrosa gitu, namanya ligamentum arteriosum. Nah, tetapi di kondisi penyakit ini, si ductus arteriosusnya itu dia tidak terobliteratasi menjadi ligamentum arteriosum botali. Jadi tidak dia tetap terbuka gitu loh ductus arteriosusnya ini yang menyebabkan adanya si patent ductus arteriosus. Nah, seharusnya saat fetus normal dia akan terobliterasi menjadi ligamentum arteriosum botali. Nah, hal itu menyebabkan jadi yang seharusnya kan dari alirannya itu kan dari paru-paru jadi arteri pulmonalis ke aorta. Tapi ini menjadi ya kebalik gitu. Jadi dari dari aorta ke arteri pulmonalis. Baik, selanjutnya itu tentang vaskularisasi jantung. Jadi buat arteri sendiri dia itu kan dari aorta ascendens itu menjadi eh, dibagi gitu kan. Jadi arteri koronaria dextra dan juga ada yang sinistra. Nah, buat arteri koronaria dextra sendiri dia itu pertama bakal ke bermuaranya bercabang lagi ke SA node, ke ramus SA node. Lalu dia juga ke ramus marginalis dextra, dari arteri koronaria dextra ini. Nah, selanjutnya dia juga ke PDA atau posterior descending artery. Lalu untuk arteri koroner yang sinistra dia itu bakal bercabang menjadi ramus circumflexus ini arteria koronaria sinistra di mana si ramus circumflexus ini bakal bercabang lagi menjadi ke
menjadi ramus marginalis sinistra gitu. Nah, dia juga bercabang si arteria coronaria sinistra itu menjadi LAD atau left anterior descending artery, di mana dia bakal bercabang lagi menjadi ramus lateralis. Nah, ini. Sedangkan untuk venanya sendiri sebenarnya kalau vaskularisasi jantung, venanya tuh bakal bermuaranya semuanya tuh hampir ke sinus coronarius. Nah, jadi itu ada vena cardiaca yang magna, terus ada veni, vena cardiaca media, vena cardiaca parva. Nah, ini kan dari sinus coronarius kan. Sama ada juga ke vena yang posterior, vena cardiaca yang posterior. Nah, yang ini bakal jadi dari sinus coronarius. Kecuali itu vena cordis minimi. Nah, jadi vena cordis minimi itu langsung masuk ke atrium dextrum itu melalui foramina venarum cavarum. Nah, buat arteri di jantung sendiri kan dibagi menjadi tiga ya. Ada aorta ascendant, arcus aorta, dan aorta descendant. Di mana aorta ascendant ini dia kan tadi dibagikan bercabangnya menjadi arteri koronia dextra dan juga sinistra. Nah, dia itu setinggi costia 3 atau pertengahan dari korpus VTH5. Lalu untuk arcus aorta dia setinggi VTH3 dan dia itu dibagi menjadi tiga bercabangnya, jadi ada Truncus brachiocephalicus, nih ada Truncus brachiocephalicus, lalu ada carotis communis sinistra dan juga subsclavia sinistra, di mana si Truncus brachiocephalicus ini dia bakal menjadi subsclavia, arteri subsclavia dextra dan juga arteri caroti communis yang dextra. Nah, kalau yang arteri subsclavia sinistra dia bakal jadi arteri axillaris yang sinistra dan juga vertebral sinistra. Kalau arteri carotis communis sinistra dia bakal jadi yang eksternal, bercabang jadi eksternal dan juga menjadi yang interna arteri cortex interna sinistra. Nah, lalu untuk aorta descendant yaitu setinggi letaknya VTH 4 sampai 12 dan dia dibagi menjadi dua parts, thoracical dan juga parts abdominal. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke laporan yang kedua. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang sinus paranasalis. Jadi, sinus paranasalis itu kayak suatu ruangan gitu, dia rongga ya, kumpulan dari rongga-rongga yang ada di kraniofasial yang berhubungan langsung sama kafum nasi melalui ostium. Nah, dia tuh kayak rongga udara gitu yang terbagi menjadi ada sinus maxillaris, sinus frontalis, nih sinus frontal berarti yang di frontal, terus ada sinus maxillaris yang di maksila ini, dan juga ada sinus sphenoidalis dan sinus etmoidal, di mana sinus etmoidal ini ada yang anterior dan juga ada yang posterior. Nah, buat fungsi dari sinus paranasalis sendiri, dia itu fungsinya pertama, dia bakal menurunkan berat relatif dari tengkorak. Dia juga menaikkan atau meningkatkan resonansi suara dan juga sebagai kayak pertahanan bentuk pertahanan tubuh dan penyangga utama ketika ada trauma wajah. Dia juga berfungsi untuk menghangatkan dan juga melembabkan udara inspirasi dan juga dia tuh yang melindungi gitu loh karena hidung ini kan sensitif. Jadi dia melindungi itu dan juga buat kalau ada fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang meatus nasi dan juga muara dari sinus paranasal. Jadi, dinding lateral kita, dinding lateral di kafum nasi itu, itu kan ada kayak lengkungan-lengkungan gitu. Namanya itu konka. Di konka nasalis ini, nah si konka nasalis ini dia tuh bakal membagi septum nasi itu menjadi 4 saluran, di mana saluran-saluran itu namanya meatus. Nah, si 4 saluran tadi itu kayak dia tuh menjadi tempat dari bermuaranya sinus paranasalis dan juga ada dari ductus nasolacrimalis. Nah, buat empat yang terbagi empat saluran itu ada recessus sphenoethmoidal. Nah, ada recessus sphenoethmoidalis, lalu ada eh, meatus nasi yang superior, terus ada meatus nasi eh, media, dan juga meatus nasi yang inferior. Jadi ada superior, media, dan inferior. Di mana yang pertama tadi ada recessus sphenoethmoidal. Nah, si recessus sphenoethmoidal ini merupakan tempat bermuaranya dari sinus sphenoidal nih di sini sinus sphenoidal. Nah, sinus penoidalis. Nah, lalu yang kedua adalah meatus nasi superior. Nah, meatus nasi superior dia itu merupakan muaranya dari
selule etmoidal yang posterior. Nah, ini di sebelah sini selule etmoidal superior. Posterior. Nah, selanjutnya adalah meatus nasi yang media, di mana dia tuh ada beberapa struktur. Yang pertama ada bula etmoidal, nih bula etmoidal yang di sebelah sini, dia merupakan muaranya dari selule etmoidalis yang media. Lalu di sebelah sini ada hiatus semilunar, di mana si hiatus semilunar ini, si hiatus semilunaris itu merupakan muaranya dari sinus maxillaris. Nah, lalu ada infundibulum. Infundibulum ethmoidalis itu merupakan muara dari sinus frontalis dan juga muara dari selule ethmoidalis yang anterior. Lalu ada juga proses uncinati, di mana proses uncinati itu merupakan batas bawah dari si hiatus semilunaris. Lalu yang terakhir itu ada meatus nasi yang inferior, di mana meatus nasi inferior itu terdapat muara. Nah, muara dari mana? Muara dari ductus nasolacrimalis. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait sinus maksilaris. Nah, kenapa sih sinus maksilaris itu kayak risiko yang paling tinggi terjadinya sinusitis tuh di sinus maksilaris? Nah, sinus maksilaris tuh di sebelah sini ini kan sinus frontalis, terus ini tadi sinus etmoidalis. Nah, di sini itu adalah sinus yang maksilaris. Nah, yang pertama itu ada letak ostiumnya. Jadi, si sinus maksilaris itu letaknya itu tuh berada lebih tinggi dibandingkan batas bawah dari sinus. Nah, itu menyebabkan drainase sekretnya atau drainase sinus ini, drainase sekret, dia itu bakal melawan dari gravitasi gitu dan karena itu dia bakal meningkatkan risiko menumpuknya si sekret gitu. Lalu ukuran sinus maksilaris itu juga kan dia besar ya, sinus maksilaris itu, di mana dari ukuran yang besar ini itu meningkatkan risiko dari akumulasi sekret yang menumpuk di sinus maksilaris dan itu bisa meningkatkan risiko adanya infeksi, makanya sinusitis gitu. Makanya sinusitis tuh biasa sering di sinus maksilaris. Nah, ini kalau misalnya dia sinusitis, kalau yang ini yang sinusnya tuh normal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.